Selamat datang di channel Perjalanan Jiwa dan Cinta. Di channel ini saya akan membahas tentang twin flame, soulmate, karmik, dan lain-lain. Saya berharap penjelasan singkat di semua video bisa memberi penjelasan yang melegakan. Kalian bisa memanggilku Semesta. Semesta adalah gabungan dari beberapa nama orang-orang yang istimewa bagi saya. Selamat menyimak dan terima kasih untuk semua dukungannya sahabat jiwa. Terkadang kita sudah lama berada dalam hubungan karmik tetapi sering menyangkalnya, dan ketika rasa sakit datang kembali akibat hubungan karmik, kita akan semakin merasa tertekan dan sibuk mencari kambing hitam untuk dijadikan pelampiasan rasa sakit, padahal kita sendirilah yang tidak menyadari sedang berada dalam hubungan karmik, yang membutuhkan perhatian secara seksama agar bisa menemukan pelajaran di dalamnya. Ada 3 tanda yang bisa menjadi keyakinan sedang berada dalam hubungan karmik. Semoga dengan memahami hal ini, kita bisa mengambil pelajaran dan sembuh dari luka karmik. Pertama, bersama karena trauma yang sama. Hal yang lumrah jika kita tertarik kepada seseorang berdasarkan fisiknya, tapi dalam hubungan karmik ada satu luka yang menyatukan. Bukan berarti kita punya luka yang sama, misalnya, sama-sama pernah jadi korban perselingkuhan, tetapi luka batin yang mengendap dalam jiwa kita itulah yang menarik seseorang yang juga memendam luka batin dalam jiwanya. Orang yang terluka akibat hubungan masa lalu namun sudah berhasil menyembuhkan luka-lukanya, dia tidak akan menarik seseorang yang belum sembuh dari luka hubungan masa lalu. Kedua, selalu merasa terganggu akan sesuatu. Karena hubungan ini terjadi disebabkan masih ada trauma yang belum sembuh, maka trauma itu yang akan selalu menjadi penyebab hubungan dengan karmik gampang tertrigger. Berada dalam hubungan karmik seolah mengeluarkan energi survival dalam jiwa kita. Kita dipaksa untuk selalu waspada dan berjuang mati-matian. Contohnya, kita pernah terluka karena ditipu masalah keuangan di masa lalu, maka semua hal yang berkaitan dengan keuangan akan mudah men-trigger. Sangat penting menghealing luka yang berkaitan dengan keuangan tadi, agar kita tidak menarik orang-orang baru yang juga berniat untuk menipu. Ketiga, salah satu terasa menjauh. Keadaan seperti ini akan terjadi jika salah satunya berhasil menyembuhkan diri. Karena jiwa itu pada dasarnya selalu ingin tumbuh, maka jiwa akan mencari pelajaran dan metode penyembuhan untuk mengobati lukanya atau mengajari kebodohannya. Yang berhasil sembuh akan mengalami perubahan dan ingin melakukan perbaikan, sedangkan yang belum sembuh akan menjauhkan diri karena merasa berbeda. Mengenal hubungan karmik ini bisa membuat kita sembuh dari luka batin, karena sebenarnya energi kita sendirilah yang menarik mereka masuk, dengan tujuan mengajarkan kita suatu pelajaran yang berguna untuk pertumbuhan jiwa. Ada kalanya kita terlalu lama dalam kesibukan duniawi dan melupakan jiwa yang juga ingin sembuh dan tumbuh. Hubungan yang terjalin dengan orang lain dan berdasarkan keduniawian akan melukai jiwa kita. Itu sebabnya, semesta mendatangkan seseorang yang membuka luka-luka tersebut agar kita mencari penyembuhan. Biasanya dalam hubungan bersama karmik, hanya salah satunya yang menyadari keadaan hingga memilih menjauh atau memutuskan hubungan karmik. Hubungan karmik akan meninggalkan luka yang dalam. Pembelajaran tambahan berikut ini bisa dijadikan bahan untuk mengenal koneksi karmik lebih jauh. Pembahasan berikut ini akan membahas hubungan karmik yang akan mudah dipahami, jika kita sudah mengenal apa yang dimaksud dengan koneksi twin flame. Dengan memahami koneksi twin flame, kita bisa mengenal koneksi karmik dengan mudah karena ada perbedaan yang mendasar. Pada saat mengenal koneksi twin flame, kita akan merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Yang berbeda adalah tarikan-tarikan energi yang meliputi raga, jiwa, batin, dan pikiran. Tarikan ini berbeda jauh dari hubungan-hubungan sebelumnya. Saat bersama karmik, kita akan selalu merasa kelelahan dan tidak bisa bergerak maju, seolah tidak ada perkembangan yang bisa menumbuhkan diri. Kita akan terjebak dalam kejenuhan dan penderitaan seolah berada dalam lingkaran yang tidak bisa putus.
Hal itu disebabkan karena koneksi karmik kebanyakan fokus pada drama-drama, atau fokus pada orang lain di luar diri kita. Sebaliknya ketika terkoneksi dengan Twin Flame, kita dipaksa untuk mulai mengenali diri sendiri seutuhnya, sehingga kita bukan hanya bisa melihat luka bekas hubungan karmik, tetapi semua luka batin yang sudah lama terpendam dalam jiwa. Karena hubungan Twin Flame berpusat pada diri sendiri, maka energi healing dalam diri kita mulai tumbuh, orang lain sudah tidak lagi menjadi sandaran, kita mulai merasa kembali menjadi diri sendiri. Mengapa kita bisa merasa kembali ke diri sendiri? Pertama, karena pada saat masih berada di koneksi karmik, kita fokus pada sesuatu di luar diri, misalnya, fokus pamer ke mantan pacar di masa lalu, fokus mengalahkan ego pasangan, dan lain-lain. Sedangkan pada saat berada dalam koneksi Twin Flame, kita mulai mengenali diri kita yang dipenuhi oleh luka batin, ketakutan, insecure, inner child yang terluka, dan trigger-trigger. Itu artinya, kita kembali fokus ke diri sendiri, karena bisa melihat semua beban yang sudah lama mengendap dalam jiwa. Kedua, pada saat berada pada koneksi Twin Flame, kita mampu mewujudkan banyak hal yang kita impikan selama ini. Kemampuan itu disebabkan karena Twin Flame adalah seorang manifestor sejati, sehingga pada saat terkoneksi, kemampuan itu mulai terbuka, apalagi jika Twin Flame sudah menyatu dengan diri sendiri dan Tuhan. Sedangkan pada saat bersama karmik, kemampuan itu terhambat, karena karmik seolah mempermainkan dan menyepelekan kemampuan tersebut, kita menjadi tidak percaya pada kemampuan diri sendiri. Dalam hubungan karmik sering hadir persaingan untuk menunjukkan siapa yang paling hebat atau siapa yang paling benar, sehingga salah satunya akan selalu menjadi sosok yang ditindas. Ketiga, karmik juga seringkali bertindak seperti atasan yang harus dipatuhi, selalu mendominasi dan terkadang memaksa kita memenuhi hasratnya menjadi orang yang harus dibahagiakan. Berbeda setelah mengenal Twin Flame yang bisa menjadi partner yang saling mendukung. Keinginan atau dorongan saling memberi dan mendukung ini disebabkan karena Twin Flame sudah bahagia dengan dirinya sendiri terlebih dahulu, sebelum membagi kebahagiaan kepada orang lain, sudah mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain. Keempat, hanya kembar jiwa, Twin Flame, yang memiliki energi untuk mengembalikan kita ke tempat di mana seharusnya kita berada. Maksudnya, mengembalikan kesejatian diri kita sebagai divine feminine atau divine masculine, dan menyempurnakan kemampuan kita. Itulah mengapa Twin Flame disebut saling menyembuhkan dan saling mengeluarkan versi terbaik. Sedangkan pada hubungan karmik, kita justru semakin jauh dari diri sejati, karena kita sibuk memberi makan ego dan ambisi, atau sibuk memperebutkan hak paling berkuasa. Dalam hubungan karmik, kita akan mencapai puncak kelelahan karena selalu menjadi budak duniawi pasangan. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bisa mencerahkan jiwa dan menyembuhkan luka batin.